Halo minasan, seperti biasa aku mau ngebahas lanjutan dari anime Sueto Tsurugi no Historia, yang dimana Sueto Tsurugi no Historia ini udah masuk ke season 2 nya. Pastinya bakal banyak kejadian-kejadian luar biasa dan di luar nurul cuy. Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip, oke? Nah, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe agar kalian gak ketinggalan update seputar manga lainnya. Gaskeun. Jadi ceritanya berlanjut dari sebuah tragedi yang terjadi di acara Terminaria. Yang belum nonton, kalian bisa cek videonya di deskripsi ya guys. Nah, jadi setelah melihat dari kejauhan, Will jadi menyadari bahwa lingkaran-lingkaran sihir yang muncul di pusat kota adalah gate atau portal teleportasi yang pernah digunakan untuk memanggil Evil Grand Duke pada saat Will dan teman-temannya berada di lantai 11. Nah, kemudian scene beralih ke pusat kota yang dimana para monster bernama Dino Bolos tengah menghancurkan seisi kota. Tentunya para penyihir tak tinggal diam. Krailwi dan para Hegmeg lainnya termasuk Lord G berusaha semaksimal mungkin untuk melawan monster itu. Namun sayangnya entah mengapa sihir mereka tidak mempan sama sekali cuy. Namun di sini Lord G tetap bersikeras untuk terus melawan monster itu meskipun hal itu telah dicegah oleh Krailwi, dan pada akhirnya Lord G pun tewas cuy, kena tebas. Melihat hal itu, kini Krailwi paham bahwa monster itu tidak mempan dengan sihir, dan Krailwi juga menyadari bahwa senjata yang dibawa monster itu adalah Meg Killer atau pedang anti sihir. Kemudian di tempat lain, Cloudron, kepala sekolah akademi, telah menyadari bahwa senjata Meg Killer yang dibawa oleh Pin waktu itu telah diproduksi massal oleh para oknum-oknum yang tidak berwenang. Cloudron juga telah menyadari bahwa target para monster itu adalah para Magia Vendor. Seruan di kota hanyalah sebuah pengalihan. Dia pun meminta kepada penyihir yang tersisa untuk segera melindungi menara. Di menara, kini para Magia Vendor tengah memperdebatkan hal apa yang harus mereka lakukan, sedangkan kondisi mereka saat ini sedang dalam keadaan lemah karena efek prapalan mantra saat acara Terminaria. Kemudian Mastelius atau Karyot, sang pemimpin Magia Vendor, meminta untuk tetap di dalam menara karena jika mereka kehilangan satu Magia Vendor saja dan penghalangnya hancur, maka Hofni Eyefender akan turun. Tidak hanya Lee Garden, tetapi seluruh dunia akan menjadi abu cuy. Di tempat lain, di sini Margel kelihatan tengah berdecik kesal karena memang umpan mereka tidak berhasil untuk menarik keluar para Magia Vendor. Namun si kepala buntung mencoba menenangkan Margel dan meminta untuk menikmati pemandangan kota Lee Garden yang tengah hancur akibat perbuatan mereka. Kemudian scene berpindah ke si Iris yang tengah melihat seorang anak dan ibunya yang tengah kesusahan berdiri akibat tertimpa reruntuhan. Namun tiba-tiba seekor monster datang dan ingin menghabisi anak dan ibu tersebut. Iris pun tidak sempat untuk menolong mereka karena pergerakan monster itu sangatlah cepat. Tapi untungnya Will datang tepat waktu dan berhasil memotong lengan monster itu. Kemudian sambil bertarung, Will membayangkan bahwa betapa kejamnya dunia ini. Will merasa mengapa orang-orang sangat benci dengan pedang. Tapi di sini Will membuang semua pikiran itu dan terus berusaha sekuat tenaga melawan monster itu. Semakin takut aku, semakin banyak orang yang akan mati, begitu kata Will. Kemudian Rusty datang membantu dan meminta Will untuk mengalahkan terlebih dahulu monster yang membawa senjata. Musuh tanpa senjata bisa diurus oleh Rusty dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Will berhasil mengalahkan monster itu menggunakan pedangnya. Iris pun menyadari bahwa Will lah satu-satunya yang bisa mengalahkan para monster itu. Tapi Will saja tidak cukup untuk menghadapi semua monster itu. Lalu Iris pun tiba-tiba menerima pesan yang muncul dari Aaron atau Karyot, sang raja dari Magia Vendor. Dia berpesan kepada Iris bahwa harus meminta bantuan kepada para dwarf yang ahli dalam pertarungan fisik. Nah, di tempat lain juga, Warner mendatangi tempat para dwarf kemudian meminta bantuan agar para dwarf bersedia meminjamkan kekuatan bertarung mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menerima permintaan Warner dan segera menuju ke tempat Will dan yang lainnya. Di tempat lain, Edward memerintahkan kepada para dwarf yang telah tiba untuk menyerang para monster yang membawa senjata. Edward juga meminta kepada Liana dan kawan-kawan untuk ikut berkontribusi dalam melawan monster itu. Sempat ada yang meragukan
meragukan perintah Edward karena mereka tahu lawan yang mereka hadapi bukanlah lawan yang ecek-ecek cuy. Tapi tanpa pikir panjang, Lyanna langsung menerjang ke arah para monster itu menggunakan sihir petir miliknya. Namun nahas, sihir Lyanna tidak mempan kepada monster itu. Dari situ dia menyadari bahwa monster itu mampu menyerap sihir. Kemudian di sini Lyanna menyusun rencana dengan Colette, yang mana rencananya adalah merobohkan monumen Magia Fender agar monster itu tertimpa reruntuhannya, cok. Dan rencana pun dimulai dengan Julius memerintahkan teman-temannya terus menyerang monster itu, tak peduli meskipun tidak berdampak sedikit pun pada monster itu. Dan pada akhirnya rencana Lyanna berhasil. Monster-monster itu berhasil tertimpa reruntuhan monumen. Dengan begini ada sedikit kesempatan untuk menyerang. Dari kejauhan terlihat Marzel dan si kepala buntung ini tengah kesal karena kini para dwarf dan penyihir bersatu, membuat rencana mereka agak sedikit berantakan. Lalu mereka berniat mengeluarkan kartu as milik mereka. Tiba-tiba di tempat Will berada muncullah sebuah gate atau portal. Nah, dari gate itu keluar monster yang berbeda wujudnya dari monster-monster sebelumnya. Tanpa pikir panjang, monster itu pun langsung menerjang ke arah Will dan berhasil melempar Will cukup jauh hingga ke tempat Colette dan yang lainnya berada. Hal itu pun membuat Colette dan yang lainnya kaget. Scene berpindah ke si Finn yang tengah menginterogasi seseorang yang berada di dalam dungeon. Dia menanyakan apakah mereka yang membuat senjata Mag Killer, tapi orang itu malah menjawab bahwa semua itu sia-sia. Peran mereka di sini hanya untuk mengalihkan Finn agar Finn tidak bisa membantu pertarungan di permukaan. Nah, kemudian ke pertarungan antara Will dan monster itu. Terlihat monster itu terus-menerus menyerang tanpa memberikan celah sedikit pun. Will menyatakan bahwa monster ini lebih kuat dari Grendu, dan terungkap ternyata monster itu bernama Defend, monster spesialis lantai 40. Monster yang berhasil membunuh anggota Magia Fender terdahulu. Monster itu mampu menghempaskan Will layaknya kertas meskipun sudah menghindar sekalipun. Hal yang bisa dilakukan oleh Will saat ini hanya melarikan diri dan menghindar dari serangan monster itu. Tapi sayangnya monster itu terus-menerus menghempaskan tubuh Will dengan gerakannya yang sangat cepat banget cuy. Kemudian di saat-saat terakhir ketika monster itu hendak mengayunkan pedangnya ke arah Will, untungnya Donan atau kapten para dwarf berhasil menangkis serangan monster itu. Kemudian Iris meminta seluruh pasukan untuk mengepung monster bernama Defend itu. Tapi sayangnya semua itu hanya perangkap. Monster itu pun mengeluarkan inti tubuhnya yang bisa menyerap elemen magis dari monster lain. Dengan kata lain, dia bisa melahap jenisnya sendiri dan menjadi luar biasa kuat cuy. Di sini Donan dan para dwarf lainnya mencoba menghentikan monster ini, namun hasilnya nihil. Marze tidak akan membiarkan para dwarf sampai monster itu benar-benar berubah wujud, dan sampailah pada waktunya monster itu telah benar-benar mencapai puncak kekuatannya. Dia pun menyerang seluruh dwarf yang ada di sekitarnya. Menyaksikan hal itu, Will berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan monster itu adalah dengan menggunakan kekuatan Wish miliknya. Kemudian Rosti meminta Will agar menggabungkan pedang dengan sihir miliknya. Namun tiba-tiba monster itu tepat berada di samping Rosti dan berhasil memotong lengannya Rosti coy. Kemudian monster itu kembali menyerang Will secara bertubi-tubi. Rosti pun meminta Kiki untuk menemui Colette, sedangkan ia sendiri akan melindungi Will. Rosti tahu apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Di sini Will udah nggak bisa apa-apa coy. Dia pun membayangkan betapa payahnya dirinya. Dia merasa semua yang ia pelajari berujung sia-sia. Sampai pada waktunya Will dihempaskan oleh monster itu. Dan di saat monster itu hendak mengayunkan pedangnya, tiba-tiba Rosti telah ada di depan Will. Alhasil pedang itu pun menembus perut Rosti dan Will pun marah. Bersambung.